Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sinatul Fatihah. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Keperawatan D3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi kulit yang berkaitan dengan tugas mata kuliah biomedis. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai anatomi dan fisiologi kulit, ada baiknya jika kita mempelajari tentang definisi kulit. Kulit adalah lapisan luar yang menutupi tubuh sebuah vertebrata. Kulit terdiri atas epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit berfungsi sebagai alat ekskresi karena adanya kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera yang terletak di lapisan dermis. Kulit terbagi menjadi 3 struktur. Struktur yang pertama ada epidermis, yang kedua ada dermis, yang ketiga ada subkutan atau subkutis atau bisa disebut hipodermis. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai struktur kulit. Yang pertama ada epidermis. Epidermis terdiri atas beberapa lapisan, yaitu 1. Stratum corneum, 2. Stratum lucidum, 3. Stratum granulosum atau lapisan granular, 4. Stratum spinosum atau lapisan Malpighi, 5. Stratum basale. Yang kedua ada dermis. Dermis merupakan lapisan di bawah epidermis yang terdiri dari 1. Pars papiler dan yang kedua pars retikuler. Yang ketiga ada subkutan atau subkutis atau biasa disebut hipodermis. Terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Pada lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Berikut ini adalah penjelasan lebih lengkap mengenai epidermis. Yang pertama ada stratum corneum. Stratum corneum terdiri dari beberapa lapis sel gepeng yang mati dan tidak berinti. Protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk. Yang kedua ada stratum lucidum. Lapisan sel gepeng tanpa inti yang protoplasmanya berubah menjadi protein atau eleidin. Biasanya terdapat pada kulit tebal, contohnya telapak kaki dan telapak tangan. Tidak tampak pada kulit tipis. Yang ketiga, ada stratum granulosom atau lapisan granular. Merupakan 2 atau 3 lapis sel gepeng, sitoplasmanya berbutir kasar yang terdiri atas keratohyalin dan terdapat inti di antaranya. Mukosa tidak mempunyai lapisan ini. Yang keempat, ada stratum spinosum atau lapisan Malpighi. Lapisan epidermis yang paling tebal terdiri dari sel poligonal, besarnya berbeda-beda karena ada proses mitosis. Protoplasmanya jernih karena banyak mengandung glikogen dan inti terletak di tengah. Yang kelima, ada stratum basale. Terdiri dari sel-sel kolumnar yang tegak lurus terhadap dermis, tersusun sebagai tiang pagar atau palisade. Di dalam lapisan ini, sel-sel epidermis bertambah banyak melalui mitosis dan sel-sel tadi bergerak ke lapisan-lapisan lebih atas, akhirnya menjadi sel tanduk. Terdapat melanosit atau clear cell, yaitu sel dendritik yang membentuk melanin melindungi kulit dari sinar matahari, dengan sitoplasma yang basofilik dan inti gelap, mengandung butir pigmen atau melanosomes. Struktur kulit yang kedua setelah epidermis adalah dermis. Dermis terdiri dari pars papiler dan pars retikuler. Pars papiler adalah bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung-ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Sedangkan pars retikuler adalah bagian yang menonjol ke subkutan, terdiri atas 1. Serabut-serabut penunjang yang berisikan kolagen, elastin, dan retikulin. Kemudian ada matrix, yaitu cairan kental asam hyaluronat dan kondroitin sulfat, serta fibroblas. Pars retikuler terdiri dari sel fibroblas yang memproduksi kolagen dan retikularis yang terdapat banyak pembuluh darah, limfe, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea. Struktur kulit yang ketiga yaitu subkutan atau subkutis atau biasa disebut hipodermis, yang merupakan lapisan terdalam yang banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak, disebut juga panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Berfungsi juga sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang, perubahan kontur tubuh, sebagai bantalan terhadap trauma, dan tempat penumpukan energi.
Selain itu, di dalam kulit terdapat kelenjar kulit. Kelenjar kulit dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Kelenjar keringat terdapat di dalam lapisan dermis. Diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin terdapat di semua kulit, melepaskan keringat sebagai reaksi peningkatan suhu lingkungan dan suhu tubuh. Kecepatan sekresi keringat dikendalikan oleh saraf simpatik. Pengeluaran keringat pada tangan, kaki, aksila, dahi sebagai reaksi tubuh terhadap stres, nyeri, dan lain-lain. Sedangkan kelenjar apokrin terdapat di aksil, anus, skrotum, labia mayora, dan bermuara pada folikel rambut. Kelenjar ini aktif pada masa pubertas. Pada wanita akan membesar dan berkurang pada siklus haid. Kelenjar apokrin memproduksi keringat yang keruh seperti susu yang diuraikan oleh bakteri, menghasilkan bau khas pada aksila. Pada telinga bagian luar terdapat kelenjar apokrin khusus yang disebut kelenjar ceruminosa yang menghasilkan cerumen atau wax. Kemudian yang kedua ada kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea berfungsi mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut, yang akan melumasi rambut sehingga menjadi halus, lentur, dan lunak. Selain kelenjar kulit, terdapat rambut di dalam kulit. Rambut terdapat di seluruh kulit kecuali telapak tangan, telapak kaki, penis, labia minora, dan bibir. Rambut terdiri dari akar dan batang. Bagian dermis yang masuk ke dalam kandung rambut disebut papil. Terdapat dua jenis rambut, yaitu rambut terminal dan rambut velus. Rambut terminal dapat panjang dan pendek, sedangkan rambut velus pendek, halus, dan lembut. Penampang rambut dibagi menjadi tiga, yaitu kutikula, korteks, dan medula. Yang pertama ada kutikula, terdiri atas lapisan keratin. Yang kedua ada korteks, yang terdiri atas serabut polipeptida yang memanjang dan saling berdekatan. Lapisan ini mengandung pigmen. Yang ketiga ada medula, terdiri atas 3-4 lapis sel kubus yang berisi keratohyalin, badan lemak, dan rongga udara. Rambut memiliki fungsi, yaitu melindungi kulit dari pengaruh buruk, alis mata melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata, bulu hidung atau vibrisea berfungsi untuk menyaring udara. Selain itu, kulit juga memiliki fungsi. Berikut ini adalah 6 fungsi kulit yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada fungsi proteksi, yang kedua ada fungsi absorpsi, yang ketiga ada fungsi ekskresi, yang keempat ada fungsi pembentukan vitamin D, yang kelima ada fungsi pembentukan pigmen, dan yang keenam ada fungsi termoregulasi. Apa sih fungsi proteksi itu? Fungsi proteksi adalah perlindungan bagian dalam tubuh terhadap gangguan mekanik, kimiawi, radiasi sinar UV. Faktor yang berperan yaitu mekanik atau bantalan lemak atau lapisan kulit yang tebal. Yang kedua kimiawi atau stratum corneum, dan yang ketiga sinar UV atau melanosit. Yang kedua ada fungsi absorpsi yang dipengaruhi oleh tebal atau tipisnya kulit, hidrasi, kelembapan, metabolisme, dan jenis vehikulum. Absorpsi dapat berlangsung melalui celah antar sel atau melalui muara saluran kelenjar. Yang ketiga ada fungsi ekskresi, mengeluarkan sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, dan amonia. Yang keempat ada pembentukan vitamin D. Berikut ini adalah cara pembentukan vitamin D yang menggunakan sinar matahari. Fungsi yang kelima yaitu fungsi pigmen. Sel pembentuk pigmen atau melanosit terletak di lapisan basal. Perbandingan jumlah sel basal dan sel melanosit adalah 10:1. Warna kulit juga dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit. Selain itu, pigmen juga dibagi menjadi 3, yaitu melanin, melanoid, dan karoten. Melanin berwarna coklat dan hadir dalam zona germinatif dari epidermis. Melanoid menyerupai melanin namun hadir difus di seluruh epidermis. Sedangkan karoten, pigmen ini berwarna kuning sampai oranye. Ini ada dalam stratum corneum, sel-sel lemak dermis, dan fascia superficialis. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi termoregulasi,
mengeluarkan keringat, dan mengerutkan atau otot berkontraksi pembuluh darah kulit. Selain itu, terdapat juga pelengkap kulit. Yang pertama ada rambut, yang kedua ada erektor pili, yang ketiga ada kelenjar sebaceus, yang keempat ada kelenjar keringat, dan yang kelima ada kuku. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Jika ada kritik dan saran, jangan lupa teman-teman untuk komen, subscribe, dan like ya. Karena subscribe dan like dari kalian menentukan nilai kami. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.